Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Hari ini aku mau pick a card. Ini tentang hal apa yang ingin dia katakan dan tujuannya dia ke kita masa yang akan datang seperti apa. Aku ada deck 3 deck ya, aku akan buat di sini. Kalian silahkan pilih deck yang mana dan kita baca doa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita, terutama untuk orang-orang yang jahat sama kita. Insya Allah diberikan kebaikan buat kita semua. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke. Hal apa yang ingin dia katakan dan tujuannya dia ya ke kita selanjutnya seperti apa? Oke, kalian dealkan. Aku kasih waktu 2 menit. Oke, silahkan. Oke, aku pilih file nomor berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. File 1, oke? Kita mulai ya dengan file 1. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Kita ambil energinya dia. Dear Allah, I ask that you be sure that's only you that is wanted. Message come true. This God is please help me to see clear and how I know about this sign for the city of the by your message that you have for us, I ask that reading bring blessing to everyone in Harvard. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini di bottom of the deck ya, aku belum shuffle. Dia ada 10 of Wands, the 5 of Wands, the 3 of Swords, and the King of Swords. So di sini dia memang sedang mengenang ya kehidupan kalian karena ada Ace of Wands and 6 of Wands, 6 of Cups, sorry guys. So di sini dia sedang mengenang ya masa-masa indahnya kalian, dan dia sebenarnya sulit sekali ya untuk bisa meninggalkan hubungan ini, dan dia merasa tersakiti hingga sampai saat ini. Dia coba untuk tidak memikirkan rasa sakit hati itu, tapi dia tidak bisa. Dia tetap memikirkan. Kalau yang aku lihat di sini, the King of Swords-nya ini dia seperti orang melamun ya. Jadi dia penuh penyesalan. Walaupun dia pakai logika, tapi dia tetap penyesalan. Dia sangat-sangat menyakiti kamu di sini. Makanya dia konflik batin dari adanya permasalahan yang dihadapi sekarang. So kita lihat ya, hal apa yang ingin dia katakan ke kamu. Kalian dealkan, ditarik energinya, dibayangi wajahnya ya. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu. Allahu Akbar. 3 of Pentacles and the Page of Pentacles. Oke, hal apa yang ingin dia katakan ke kamu. Di sini sudah terlihat banget ya tentang komitmen yang mana dia ingin memulai lagi yang baru sama kamu. Tapi memang di sini dia disibukkan dengan adanya orang selain diri kamu, yaitu sesuatu yang baru. Tapi ternyata
ya, Three of Cups. Di sini ada perselingkuhan ya yang dia lakukan, dan orang baru ini pun menyelingkuhi dia ya di sini. Dan maka tadi dia menyesali ya, karena dia sudah mengkhianati kalian. The Nine of Wands, the Ten of Cups, and the Death. Oke, di sini dia coba melindungi dirinya ya, perasaannya dia sendiri untuk bisa union sama kamu, karena dia merasa union sama kamu ini sudah ending, karena hubungan ini sudah selesai bagi dia ya, yang aku lihat. Kita butuh satu lagi. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Wow. Oke. Ace of Wands. Dia ingin memulai kembali sama kamu ya, karena dia merasa ya, dia healingnya sama kamu sebenarnya, merasa menjadi seseorang itu sama kamu, tapi memang dia tidak aman, tidak nyaman saat ini situasinya karena ada perselingkuhan yang dia hadapi. Dan di sini dia juga adanya kegagalan ya dari perselingkuhan ini, karena Three of Cups in the reverse, yang mana dia banyak sesuatu ketidakberuntungan dari sosialnya dia, dari apa yang dia mulai dengan orang-orang barunya. Dan sini juga banyak gosip ya di antara dia dan orang-orang barunya ini, dan dia pun sebenarnya mematahkan hubungan kalian ya. Mungkin dia sama orang baru ini juga tidak jadi tunangan, tidak jadi menikah di sini yang kulihat, karena ada suatu perselingkuhan lagi yang terjadi dengan orang baru ini. Dan di sini dia menjadi, ini bisa cancel menikah dengan kamu, bisa dengan orang barunya bisa, karena di sini ada Three of Pentacles dan the Page of Pentacles, yang mana dia komitmen dengan orang lain lagi, dan itu banyak kegagalan. Dan di sini yang kulihat juga dia menjadi orang yang super bitches, yaitu super brengsek kalau dibilang ya. Ini membuat dia terhalang untuk bisa menyembuhkan dirinya, untuk bisa datang ke kamu di sini untuk bisa union. Ten of Cups itu menikahi kamu, kembali ke rumah gitu ya. Tapi di sini dia sudah ending, dia merasa hampa. Di sini dia transformation, yang mana ada perubahan, dia coba untuk membangun kembali rencana ke kamu, dan dia ingin sesuatu yang baru, terutama dalam spiritual di sini. Dia ingin sekali ya berkontak sama kamu gitu ya. Tapi memang di sini dia cukup butuh waktu dulu untuk bisa terlahir kembali dari apa yang dia hadapi saat ini, karena banyak kejadian yang membuat dia menjadi belajar dari kesalahan ya di sini, karena dia merasa tidak nyaman dengan kegagalan pernikahannya dia atau tunangannya dia dengan kamu dan juga orang lainnya, karena dia diselingkuhi dengan orang barunya ini ya. Jadi dia menyelingkuhi kamu, ternyata Tuhan adil, Allah tuh adil ya, makanya dia menjadi melindungi pernikahannya ataupun unionnya kamu di sini ya, karena dia sudah merasa ending ya, karena selama ini dia menutupi kebahagiaannya dia sama kamu. Pada akhirnya dia ingin memulai lagi dengan kamu di sini ya, karena dia mendapati sesuatu yang tidak baik ya, tentang komitmen, kerjasama, dan dia juga belajar tentang kehidupan baru di sini ya, dengan orang baru bisa, atau belajar tentang kesetiaan lagi, yang mana dia banyak kegagalan dari gosip dan juga tentang brengseknya dia. Maka dia menjadi orang yang tidak nyaman untuk bisa kembali sama kamu saat ini, makanya dia mengendingkan hubungan ini dulu sama kamu. Tapi dia akan bertransformation untuk bisa kembali sama kamu secara spiritual. Jadi dia ingin membangun sesuatunya itu dengan spiritual dulu di sini yang aku lihat ya. So kita lihat tujuannya dia ke kamu, masa yang akan datang akan seperti apa ya. Karena di sini yang kulihat dia memang banyak kegagalan dalam sebuah komitmen dan juga kerjasama, bahkan juga hasilnya dia tidak ada ya, karena banyak dijahati orang, dikhianati orang dari tempat kerjanya juga gitu. Dan di sini dia menjadi orang yang tadinya sangat dedication ya, sangat banyak perhatian dan juga
Dia orangnya selalu trading ya, jadi orangnya selalu melakukan action ya di sini dan mendapati hasil dari apa yang dia kerjakan, tapi ternyata dikhianati oleh orang yang dia ajak kerja sama ya di sini. Karena Three of Cups in the reverse, jadi selingkuhi lagi. Oke. So kita lihat dari tujuannya dia ke kamu yang akan datang seperti apa. Kita lihat ya tujuannya dia, kalian dealkan orangnya, kalian bayangi tujuannya dia datang ke kamu selanjutnya seperti apa masa yang akan datang. Six of Cups, dia merindukan kamu, dia sangat kangen sama kamu, dia mengingat semua kenangan di antara kalian, terutama tentang komitmen yang telah kalian bicarakan. Six of Pentacles, dia sangat merindukan saling berbagi, saling memberi, dan kalian saling equal, yaitu saling mengimbangi. Di sini membuat dia merindukan tentang kebersamaannya kalian. Ten of Swords, tapi dia mengkhianati hubungan ini. Jadi di mana kalian ketemu lagi, di sini akan ada kegagalan ya, atau akan terungkap sebuah perselingkuhannya dia yang selama ini dia simpan, dia akan terungkap. Mungkin dia akan jujur ya, karena dia ingin bicara sama kamu ya. Dan kita lihat tujuannya dia ke kamu yang akan datang. Nine of Swords ya, karena dia merasa bersalah dari cara dia menghindari kalian, dari cara dia menyimpan kalian sebagai rahasianya dia di sini ya, terutama yang sudah menikah. The Knight of Wands, dari cara dia berselingkuh, cara dia mencari kebebasan, cara dia mengambil resiko untuk kesenangan pribadi ya, untuk kebahagiaannya dia, karena dia coba untuk mencari kepuasannya diri ya. Dia merasa bersalah sekali di sini. Tujuannya dia ke kamu selanjutnya. Seven of Cups ya, karena dia di sini dilingkupi dari sebuah halusinasi ya, impian semu. Makanya dia di sini ending yang aku lihat ya, dan dia merasa hayalannya ini harus dia endingkan. Makanya dia ingin bicara dengan kalian kalau bisa secepat mungkin. Dia inginnya seperti itu, ingin sesuatu yang baru lagi. Tujuannya dia selanjutnya ke kalian. The High Priestess ya, tadi aku bilang spiritual ya, kalian ini connected, yaitu tentang twin flames ya, yang mana kalian memang memulai lagi hubungan ini. Ketika kembali memang dia harus menjujurkan dulu, dan hubungan ini akan menjadi sakit karena dia menjujurkan apa yang dia lakukan. Dia merasa bersalah, merasa tidak nyaman dalam kehidupannya dia dengan orang baru pun tidak nyaman. Dia membuat dia gelisah dari permainan dia sendiri, terutama dari halusinasinya dia secara diam-diam karena ada orang ketiga di sini. Tapi yang aku lihat di sini, dia coba untuk mengatakan semuanya nanti, insya Allah. Karena yang aku lihat, dia memang sudah ada pembicaraan komitmen dengan kalian, ingin memulai sesuatunya yang baru dengan kalian, saling memberi dan saling berbagi, ya, saling mengasihi, saling mengimbangi, ya di sini. Tapi ternyata hubungan kalian dikhianati, hancur dan ending. Kalian merasa dibunuh dari belakang oleh dia karena dia ada perselingkuhan, dan sebagian dari kalian ada yang kehilangan bayi ya, anak di sini, dan ini membuat kalian sangat-sangat sakit yang aku rasakan. Dan dia merasa bersalah dari cara dia menyimpan hubungan kalian dengan orang-orang sekitarnya. Dia merasa bersalah dan dia merasa tidak nyaman dari kesalahannya dia. Dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, fokus ke masa lalu aja. Dan ini membuat dia banyak menyendiri yang aku lihat. Dan dia juga akan mengambil resiko ya untuk bisa kembali dengan kalian. Tapi memang dia sangat berani mengambil resiko juga ketika dia merasa bersalah karena dia mengkhianati dari kebahagiaannya kalian karena kepuasannya dia. Di sini dia ingin mengendingkan hayalannya yang selama ini membuat dia bingung, membuat dia halusinasi, dan dia ingin memulai sesuatunya yang baru secara spiritual. Karena dia ingin belajar dewasa, belajar untuk bijak dalam kehidupan. Dan aku lihat di sini dia memang akan lebih
membicarakan rahasianya dia ke kamu, entah orang ketiganya ataupun dia dirinya sendiri. Komitmen yang kalian hadapi atau dia berikan ke kalian ini memang awalnya sangat bahagia, sangat memberi dan saling adil ya, memberikan perhatian, menerima. Tapi ternyata keseimbangan kalian ini tidak membuat dia puas, karena dia merasa ya ada kegagalan untuk menikah dengan kalian karena dia berselingkuh, sehingga dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, karena kebahagiaan kalian ini dijadikan sama dia itu sebuah khayalan, yang mana dia hanya mengikuti nafsu karena optionnya banyak datang ke dia ketika kalian sudah mau dekat menikah. Di sini dia juga merasa masa lalunya kalian adalah yang terindah, membuat dia ingin sekali membangun kembali hubungan ini dari awal. Dia ingin membangun masa depannya dengan awal dengan kalian. Tapi memang kehidupannya dia pun terhianati ya, dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia pelajari, terutama dari hubungan baru yang dia jalani selama ini. Ini yang membuat dia terluka sendiri dari perbuatannya dia, sehingga dia coba menyimpan perasaan sakitnya itu dari kalian dengan cara yaitu dia berselingkuh lagi, membebaskan diri lagi dengan orang-orang sekitarnya, karena dia merasa dia itu kuat, dia bisa menjadi dirinya tanpa kalian. Tapi ternyata kejantanannya hilang ya. Aku lihat di sini kejantanannya dia, atau kalau perempuan apa ya, kalau dibilang kejantanan perempuan aku nggak tahu ya, tapi kalau untuk laki itu pokoknya nafsunya ya, di sini dia hilang, mati rasa. Yang ini membuat dia secara diam-diam belajar tentang keagamaan, karena dia menyesali, dia ingin terlahir kembali secara rahasia, secara bijaksana, secara spiritual di sini, karena dia merasa hawa nafsunya sudah tidak ada yang aku rasakan di sini. Itu yang membuat dia ingin kembali sama kalian dan akan menyujurkan apa yang telah terjadi dalam kehidupannya dia, karena sebagian darinya dia ini, dia sudah mendapat, maaf ya, penyakit kelamin, karena dia ending dari kejantanannya. Jadi ya mungkin impoten ataupun ya moga-moga sih nggak HIV ya. Pokoknya itu yang membuat dia merasa tidak percaya diri dari apa yang dia tadinya merasa bergema-gema ya, apa ya namanya, bergairah gitu, dari keseksiannya dia, kecantikannya dia, keseksian, terus pokoknya kemontokannya dia. Tadinya dia sangat mengagungkan itu, tapi ternyata ilahi membangunkan sebuah kenyataan kalau dia akan kehilangan apa yang dia banggakan. Biasanya kan seperti itu ya, apalagi dengan cara kita tidak baik, jadi apa yang kita banggakan itu kita gunakan salah jalan, itu akan diambil lagi sama Allah gitu. Jadi ilahi itu sangat adil. So di sini aku lihat seperti itu ya, tujuannya dia datang ke kalian nih, dia rindu, kangen, ingin kembali reuni. Tapi memang di sini akan ada sebuah kejujuran yang akan datang dalam kehidupan kalian, terutama tentang khayalannya dia, cara mainnya dia, ya maksud cara mainnya dia dengan orang-orang dia ketemu gitu ya, secara rahasianya dia, orang rahasianya ini bagaimana, dia merasa tersakiti, terhianati, dia akan bicara dengan kalian. So kita lihat dengan saran aku buat kalian, jika dia ada benar datang ke kalian ya, karena di sini yang kelihatan dia coba mengambil resiko ya untuk bisa datang ke kalian, kan dia merasa bersalah dari adanya halusinasi yang dia berikan ke kalian di sini ya. Dan yang aku lihat juga dia diberikan khayalan oleh orang ketiganya di sini, so tidak ada kenyataan ya di sini. So kita lihat ya saranku untuk kalian. Wow, ini bagus banget ya kamu ya, sarannya keren banget, spiritual banget. Aku akan coba kasih tentang romance angelsnya dulu ya. Jadi dia disakiti dengan orang-orang barunya ya di sini. Kita lihat romance angelsnya tentang dia ke kamu.
keep an open mind. Your soulmate may different from you usually type and expectation. Dia tahu kamu sebenarnya sudah membuka hati dengan orang lain. Mungkin kamu juga sudah tahu ya, mungkin kamu mencari seseorang itu yang berbeda dari dia agar kamu tidak mengingat lagi tentang dia. Ya, di sini kita lihat perasaannya kamu ya ke dia. Ya, kamu sih maunya kalau bisa menyelesaikan semua ya, very soon. Clearly decide what you want so that it's a come to you now. Karena kenapa? Karena di sini yang kulihat juga sarannya ya, ada the Ten of Pentacles, ini bagus banget ya. The Judgment dan the Hierophant. Jadi soon, jadi very soon kamu ingin secepatnya melupakan dia karena kamu ingin ada pernikahan juga di sini. Kemungkinan ya, dimana yang kulihat ini insya Allah kamu kan sedang terbangun nih karena ada the Judgment. Bisa kembali dengan dia atau kamu ketemu dengan orang baru secepatnya. Karena di sini kamu ada sesuatu pembersihan tentang diri kamu. Di sini kamu lebih spiritual karena kamu belajar tentang kehidupan, belajar tentang kebaikan di sini. Karena kamu ada kebahagiaan Ten of Pentacles di mana kamu bisa menikah, dan yang penting kamu bangkit dulu nih ya, dari spiritual kamu harus lebih diperdalam lagi karena itu bisa membersihkan apa yang membuat kamu sakit hati insya Allah secepatnya. Oke, so untuk yang nomor 1, congratulations ya, semoga dia niat baik sama kamu. Kalau tidak, tetaplah buka mata hati kamu dengan orang lain. Oke, so thank you. Kita lanjut ke nomor 2. Guys, kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat hal apa yang ingin dia katakan ke kamu. Oke? Wow. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Oke, yang kulihat di sini ada Ten of Wands, the Sun, the Page of Wands, the Knight of Cups, the Ten of Cups, and the Seven of Wands, and the Knight of Swords. So di sini the bottom of the deck kalian ada Six of Cups, Ace of Cups, the World, and Two of Wands, and the Eight of Swords, the Four of Cups. So sebagian dari kalian ini banyak penyesalan ya, dia merasa menyesal dari apa yang dia pilih selama ini, yang pilihan dia datang selama ini tidak membuat dia bahagia. Dia menjadi stres, depresi dari cara dia mendapati orang ya di dalam kehidupan dia. Karena yang kulihat di sini dia stres memikirkan kamu ya, keindahan, kemesraannya kamu. Dia ingin kembali tapi nggak tahu caranya bagaimana. Dia sangat mencintai kalian ya, ingin kembali mempunyai kehidupan saling mencintai dengan tulus, bukan dengan drama. Tapi memang ini sudah berakhir karena kalian sudah ending. Dan di sini dia coba mencari waktu yang tepat untuk bisa kembali ke kalian karena dia merasa dia ingin membuat sesuatu yang baru lagi karena dia berpikir kalianlah partner life-nya ya, tapi nggak tahu kapannya. Oke, so kita lihat dari Ten of Wands. Oke, hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Banyak masalah dalam kehidupan dia, terutama untuk mencapai kebahagiaan. Dia sulit banget untuk bahagiakan dirinya aja sulit. Karena di sini dia menerima kabar ya tentang hubungannya kalian di sini. Dan karena kenapa? Karena dia merasa hubungan ini banyak sekali ketekanan ya buat dia. Dan di sini yang kulihat dia coba menjaga jarak untuk bisa union sama kalian. Karena di sini yang kulihat dia orangnya penuh dengan marah ya, penuh dengan dendam. Kayaknya aku ngelihatnya kalian ini disangkanya dia, kalian sudah ada yang mau dilamar. Jadi dia merasa marah, kesal, dan menjaga jarak dengan kalian.
Dia dengarnya seperti itu ya. Makanya dia sulit untuk bahagia saat ini. Kenapa? Kesulitannya itu kan dia buat sendiri, karena dia merasa jaga jarak dengan kalian, dan dia coba untuk kompetisi dalam kehidupannya sama kalian. Dia melihat kebahagiaannya kalian, tapi dia nggak suka ada orang lain datang ke kalian. Ya di sini, tapi dia juga memberikan kebahagiaan dengan orang lain ini, ya, yang membuat dia menjaga jarak, dan dia juga menjadi orang yang cepat marah, dendam di sini ya, dan juga argumentasi. Dia coba untuk semangat sebenarnya untuk menjalani kehidupannya dia. Walaupun dia datang ke kalian ya, itu hanya datang dan pergi dan tidak ada kepastian. Dan walaupun datang juga dengan cara yang tidak baik, ya, yaitu bicara kasar atau memfitnah kalian dengan ya kamu ada orang lain di sini gitu loh. Padahal kesulitannya dia untuk bahagia itu ya dari dirinya dia sendiri yang selalu memberikan perhatian dengan orang lain. Ya, di sini yang aku lihat. Dan dia banyak sekali ya tanggung jawabnya dia. Bahkan untuk bisa bahagia aja sulit banget ya. Dan dia menjadi orang yang kalau sudah bahagia dengan orang nih, ada misalnya gini, kamu sama dia nih ya, tapi kamu dijadiin granted gitu loh, garansi. Jadi kalau dia nggak sama orang lain, nggak jalan, ya kamu adalah second time-nya gitu. Jadi ya kamu adalah cadangannya, dijadikan granted. Karena sekarang dia sulit sekali sekarang seperti itu. Kenapa? Ya karena dia banyak sekali untuk bahagia itu selalu mengandalkan orang lain, bukan dirinya. Dan dia selalu memanfaatkan orang lain ya. Karena kan taken granted ya, itu memanfaatkan kalau bagi aku. Dan di sini dia juga menjadi orang yang banyak kesulitan dan selalu fokus apa yang sudah hilang dalam kebahagiaannya dia. Ya karena dia orangnya kan optimis, masih immature juga sih yang kulihat ya. Dan dia selalu bisa memberikan komitmen dengan menikah lah atau bahagia. Tapi ternyata ketika sudah waktunya datang, dia defensif dengan kalian sehingga dia kabur meninggalkan hubungan ini dengan seenaknya. Kita lihat ya, tujuannya dia datang ke kehidupannya kalian selanjutnya. Dealkan dengan orang yang kalian inginkan ya. Wah. Kalau yang aku lihat ya, tujuan hidupnya dia datang ke kalian ini hanya memberikan luka ya. Mendingan kalian kalau dia datang, kalian nanti aku lihat sarannya ya. Karena dia datang di sini dengan memanfaatkan dan memakai topeng untuk memberikan kebingungan sama kalian dan kebahagiaan yang semu, tapi ujungnya kalian juga akan disakiti, dihancurkan lagi, dan dia coba untuk healing ya. Kembali lagi dengan kalian ketika kalian hancur, memberikan kata-kata manisnya kepada kalian di sini karena dia tahu kalian akan selalu bisa memaafkan dan selalu mengimbangi dia. Di sini dia akan selalu memantau kalian nih karena dia merasa ya kalian adalah takdir dia, tapi dia akan datang dan pergi ke dalam kehidupannya kalian. The night loh ya. Ini orang masih immature, masih player. Jadi ini orang akan memanfaatkan memakai topeng untuk datang ke kehidupannya kalian, memberikan keyakinan dalam halusinasinya kalian, karena dia tahu kalian masih cinta sama dia, karena dia merasa ya kalian adalah keberuntungannya dia ataupun kalian adalah takdirnya dia gitu ya. Dia akan kembali lagi di sini yang kulihat. Tapi sini kalian akan diberikan kehancuran dari permainannya dia karena dia banyak gosip ya. Dia memanfaatkan kalian dan memakai topeng. Nanti dia akan menghancurkan kalian lagi gitu ya. Tapi dia akan meminta maaf lagi gitu. Tapi nggak lama dia akan memantau kalian, stalking lagi ya, karena merasa kalian adalah keberuntungannya dia juga. Itu yang membuat dia akan datang dan pergi seenaknya aja. Nah di sini dia banyak kesulitan ya, dari drama yang dia buat, dari siasatnya dia banyak kesulitan ya. Kalau aku bilang itu adalah karma ya, karena kan dia memanfaatkan seseorang sehingga ya dia banyak kesulitan. Dan dia untuk mencapai kebahagiaan aja semu, banyak ketakutan untuk bahagia. Dia takut bahagia, takut dihancurkan lagi, dia takut ditinggal, takut dikhianati, karena dia selalu begitu. Dan yang aku lihat juga di sini
dia mendapat kabar tentang kehancuran hubungannya dia ya dengan orang baru ataupun dengan kamu. Ini membuat dia akan datang kembali memberikan cinta sama kamu sebagai penyembuhnya dia. Tapi di sini dia ketika kalian sudah bisa union ataupun sudah baikan lagi mau union, dia mempelajari lagi nih untuk union sama kalian. Ujungnya ya dia hanya memantau kalian stalking lagi, dan pada akhirnya dia defensif lagi, jaga jarak dengan kalian karena dia merasa ya kalian udah ditakdirkan dia dan dia bisa datang dan pergi seenaknya. Karena dia merasa ya kalian cinta dia, kalian selalu memaafkan dia gitu loh. Karena di sini aku lihat juga ini ada toxic ya, the devil, the hierophant, and the strength, and six of wands. Ya kalian sebenarnya sudah ending hubungan ini ya, dan dia coba memperbaiki lagi transformation ya, tapi memperbaikinya dia ini tidak baik. Dia memakai topeng, selalu memanfaatkan kalian, kecemburuannya, dan memakai ilmu hitam ya, yaitu pelet ataupun apapun untuk bisa memikat kalian lagi untuk kembali reconciliation, karena dia merasa dia ingin selalu jadi pemenang. Dia nggak mau jadi orang yang kalah dalam sebuah hubungan, terutama dengan pasangan. Dan dia selalu mencari perhatian dengan orang lain karena dia merasa dia itu kuat, dia berani di sini. Dan dia tuh orangnya bijak ya. Dia maunya dibilangnya sebagai orang yang sukses, pintar gitu ya. So kita lihat ya saran aku untuk kalian ke dia, untuk orang seperti ini. Dia tuh sulit untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Untuk bahagia aja dia takut. Jadi dia orangnya gampang kepengaruh ya, yang aku lihat. Dan dia ada kehancuran ya mendengar kabar dari hubungan kalian, ataupun pokoknya ada kehancuran dalam kehidupannya dia, terutama tentang memberikan harapan pada orang lain ataupun kalian. Kita lihat sarannya buat kamu untuk menghadapi orang seperti ini. Ya, saran buat kamu, the Hangman, the Six of Cups, the Ten of Swords. Oke. Saran aku ya, bukan saran aku ya, saran dari kartunya ini. Kita lihat ya perasaannya dia ke kamu sebenarnya seperti apa sih. Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond depends. Jadi semua tergantung dari kalian ya, karena dia sebenarnya orangnya pengen tahu aja kalian seberapa dalamnya bisa mencintai dia. Tapi kan nggak mungkin dengan cara seperti itu melukai terus-terusan, baik terus luka, baik terus luka, kan kita bukan boneka. Jadi dia tuh orangnya seperti yang mencari kebenaran untuk kesenangan dia sendiri. Kita lihat ya tentang romance angelsnya kamu ke dia. Flirty, extend your light-hearted energy to others. Ya kalau saran aku ya, kamu gunakan aja kebahagiaan kamu ini ya, walaupun kamu centil ataupun gimana gitu ya, untuk orang lain aja gitu loh. Jangan nama dia, karena saran aku aja di sini ada the Hangman and Six of Cups, Ten of Swords, yang mana ya kamu pasrahkan aja hubungan twin flame ini yang penuh dengan pengkhianatan. Kamu harus endingkan, jangan mau digantung terus gitu loh. Kalaupun misalnya kalian sudah menikah tapi kalian dikhianati terus menerus, pikirkan kembali, bicarakan kepada konsultasi pernikahan. Apakah sehat pernikahan seperti ini? Jangan hanya karena anak ya kita korbankan gitu loh. Karena kebohongan itu akan kebongkar juga gitu loh. Kasihan anak-anak juga kelak gitu. Ujungnya mereka akan dendam dengan cara kita. Memang cara kita niat baik, tapi alangkah baiknya kita bicarakan lagi kepada konsultasi konselor tentang pernikahan. Kan ada tuh ya, kalau di pengadilan suka ada. Jadi sebelum kalian bercerai pun kan ada mediasi. Jadi coba kalian bicarakan, karena di sini saran aku adalah serahkan kepada ilahi tentang hubungan ini. Kalaupun misalnya harus ending, ya udah kalian terima. Ya, saran aku. Karena bagaimanapun kalau hidup di dalam kebohongan, secara kalian tanpa sadari, psikis anak itu akan tergoncang, karena energi kalian kan berbeda ya dengan yang romantis, yang saling cinta dan saling dendam. Itu akan terlihat energinya, dan itu kasihan buat anaknya. Nanti yang ada mereka akan menyimpan kebohongan demi kebaikan, gak baik juga gitu.
Kalaupun mau menyimpan kebaikan itu jangan berlama-lama, jangan sampai bertahun-tahun. Itu udah termasuk tidak sehat, ya, toxic. So, aku harap ini bisa resonate buat kalian dan jadikan ini sebagai pelajaran buat kita juga ya, termasuk aku. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 3. Yang nomor 2 parah ya. Dia datang dan pergi, say. Kita lihat ya, hal apa yang ingin dia katakan ke kalian. Hal apa yang ingin dia katakan ke kalian? The Hierophants, the Eight of Pentacles, the Seven of Wands, the Four of Wands, the Ace of Swords, the Knight of Swords, the Seven of Cups. Oke. Di sini yang kulihat ya, hal apa yang ingin dia katakan? Dia sebenarnya ingin kembali sama kalian, ingin bicara, komunikasi, tapi dia bingung, dia takut dengan halusinasinya dia sendiri. Ujungnya nanti sama kalian pasti berantem lagi. Dia sedang mempelajari tentang dirinya, terutama tentang karir dan juga tentang spiritual connection dengan kalian. Makanya dia coba untuk jaga jarak dengan kalian dan dia merasa tertekan dengan hubungan twin flame ini. Dan dia sebenarnya bahagia dengan kalian, tapi dia tidak terlalu suka dengan koneksi ini. Makanya dia coba untuk belajar tentang dirinya, kestabilan. Dan di sini dia sebenarnya ingin bicara banget dengan kalian, ingin ada komunikasi, ya. Tapi dia takut, bingung kalau komunikasi sama kalian pasti ujungnya akan ribut, akan drama, akan berantem. Ya, di sini kita lihat the bottom of the deck. Kamu ada the Nine of Cups dia ya, Queen of Cups, the King of Swords, the Three of Swords, and the Four Swords, the Two of Wands. Jadi gini. Oke. Dia sebenarnya menyadari ya tentang masa depannya kalian itu sebenarnya ada bersama kalian, dan dia juga takut yang namanya tentang masa depan terkadang itu bisa mengengkang dia ya. Karena yang aku lihat di sini ya, dia capek dengan dua pilihan. Kenapa? Karena ternyata dia tersakiti, apa yang dia takutkan ini dia hadapi. Ada 3 cinta di sini yang terluka. Ini yang membuat dia sebenarnya takut untuk bisa bicara sama kalian. Makanya dia coba untuk jaga jarak dulu. Gimana caranya untuk menjelaskan drama yang selama ini membuat kalian bingung, gitu ya. Dan karena dia banyak option juga di sini, membuat dia takut juga untuk bisa kembali sama kalian. Di sini dia coba untuk menyembuhkan dirinya dari sakit hati ini, karena dia tersakiti juga ya dengan orang ketiganya di sini. Dan dia coba untuk mengambil waktu, dia sebenarnya ya berharap dia bisa bicara dengan kalian suatu hari nanti. Ini harapannya dia ya. Dan yang kulihat dia memang sedang sibuk belajar tentang kesuksesannya dia, karena dia merasa tertekan dari adanya hubungan koneksi ini, yang mana dia harus datang menjelaskan kepada kalian. Tapi memang di sini dia harus menghentikan menjelaskan adanya drama di antara kalian yang selama ini membuat kalian bingung ya. Kita lihat tujuannya dia datang ke kalian nanti apa. Six of Wands, the Strange,
the Queen of Swords, the Wheel of Fortune, Eight of Wands, the Ten of Swords, and Justice. Wow. Two of Swords and the Ace of Cups and the Page of Swords. Dia memantau kalian ya dari kejauhan, ya, memantau karena dia sebenarnya tidak menerima kalau kalian ada orang baru, cinta baru di sini. Tujuannya dia datang ke kalian. Six of Wands, Strength, the Queen of Swords, the Wheel of Fortune, Eight of Wands, the Ten of Swords, and the Justice. Tujuannya dia adalah memberikan keadilan sama kalian, ya. Dia ingin menjelaskan. Dia ingin menjelaskan tentang hayalan dan kebingungan kalian selama ini dalam hubungan ini. Dia coba untuk memenangkan segala rintangan karena Strength. Dia berani menghadapi segala rintangan. Terutama di sini dia coba untuk mencari perhatian dari kamu nih nanti. Dia akan coba untuk memenangkan perhatian kamu lagi, yang mana kamu sebenarnya sudah nggak mau bicara lagi sama dia. Dia tahu dia akan memberanikan diri ya untuk bicara sama kamu karena dia merasa ya ini untung-untungan bisa bicara sama kamu ya, dan dia juga merasa ya kamu adalah takdirnya dia, karmanya dia. Di sini dia mendapati progres ya, tujuannya dia nih progres karena dia terbunuh dengan perbuatannya sendiri, karena dia harus menjujurkan sama kamu. Dia ingin rujuk sama kamu di sini yang kulihat. Karena di sini kamu pernah putus ataupun cerai ya, dengan adanya drama yang selama ini dia beri ke kamu. Ini membuat kamu bingung sehingga kamu mengambil keputusan sendiri. So di sini dia mempelajari dengan keberaniannya, yaitu menjaga jarak, dan juga dia coba untuk sebenarnya dia ini menghindari yang namanya karma ya. Dia nggak mau ada pembayaran karma, dia nggak mau ada takdir. Tapi ternyata ilahi kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau sudah waktunya ya sudah, kamu mau lari kemanapun tidak akan bisa kamu mengumpet, tidak bisa sembunyi gitu. Di sini dia terkhianati ya dari keputusannya dia memutuskan kamu secara sepihak. Dia terkhianati dari option yang datang sama dia, terkhianati dari, ini adalah kutukan dari hayalannya dia dan juga option-option yang datang. Di sini yang aku lihat dia coba mempelajari segala sesuatunya ya, karena kan dicoba menghindari pembayaran karma, tapi ternyata ilahi membangunkan lain ya, memberikan lain, karena kalau sudah waktunya ya sudah. Nah, dia coba untuk memenangkan perhatian terutama dalam pekerjaannya dia. Di sini dia kan orangnya suka attention ya, suka diperhatiin gitu loh, dan dia coba untuk mencari perhatian ke kamu dengan cara dia ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki pekerjaannya, ingin sukses, karena dia ingin ada kejujuran dan kamu menerima dia kembali gitu loh, walaupun tegas tapi dia ingin ada kejujuran, mencoba memperbaiki diri untuk menarik perhatian kamu, karena dia ingin adanya ketegasan ya dalam hubungan ini, karena dia masih merasakan ada koneksi dengan kamu ya. Eight of Pentacles, Eight of Wands, yang mana dia akan berkomunikasi dengan kejujurannya dia, walaupun ya sedikitnya ada sebuah drama yang akan dia hadapi, yang akan dia berikan ke kamu. Tapi ini membuat dia ingin melakukan keadilannya, itu komunikasi lagi sama kamu yang aku lihat di sini. Makanya dia memantau kamu ya, jangan sampai kamu dengan orang lain. So kita lihat ya. Jadi ini orang, kalau yang aku lihat ya, dia benar-benar belajar ya untuk mencari perhatian juga ya dari orang lain, karena dia mau dibilangnya pintar, hebat gitu ya, karena dia merasa dia mampu tanpa kalian. Dan dia coba fokus ke dalam pekerjaannya dia coba memberanikan diri tujuan hidupnya dia itu apa, dan dia juga percaya diri banget ya kalau dia tuh bisa memperbaiki keuangannya dia, juga sebuah hubungan. Nah di sini dia menjadi defensif, menjadi jaga jarak ketika kalian mengatakan kejujuran dengan tegas, karena kalian tidak mau membuang waktu kalian, sehingga dia menjaga jarak dengan kalian. Tapi ternyata yang dia rasakan, kalian memang sudah ditakdirkan untuk bersama, tapi di sini memang ada sebuah keputusan ya, suatu kejelasan dari komunikasi kalian dia pernah endingkan tanpa baik-baik ya. Ini membuat
kalian banyak sekali komunikasinya drama, berantem, bahkan juga menjadi bisa KDRT sebagian. Ini membuat kalian merasa terbunuh dan ingin mengendingkan drama ini dengan cara ya kalian bercerai di sini. Sebagian dari kalian ada yang bercerai, ya. Kita lihat tentang sarannya buat kalian untuk kalau ketemu dengan orang seperti ini, ya. Oke, di sini ada the Judgment, ya. Ace of Pentacles, the Judgment, and the Lovers. Oke. Kita akan lihat dulu dengan perasaannya dia. Oke. Keep in open mind and codependency. Kamu juga orangnya ini ya, gampang marah, gampang cemburu, gampang ya dendam ya. Jadi kalau aku bilang sih, kalian bisa kembali sih bisa ya. Tapi di sini mirroring. Jadi apa yang kamu lakukan, jika kamu melakukan suatu keburukan, dia akan melakukan suatu keburukan. Kalau kamu melakukan kebaikan, dia akan melakukan kebaikan. Tapi memang ini butuh waktu kalau dia mau mengikuti kamu. Kenapa? Karena kamu harus memulai fokus aja ke dalam pekerjaan kamu dan kamu bangkitkan spiritual kamu di sini. Ya, nanti kamu akan menemukan cinta sejati. Ya, bisa dia, bisa orang lain lagi. Karena sini aku lihat ya, dia bilang keep an open mind. Your soulmate may different from you usually type and expectation. Karena dia merasa kamu sudah membuka hati dengan orang lain di sini, dan dia tahu, makanya dia nggak mau lama-lama. Ya, dia akan coba berbicara sama kamu, insya Allah secepatnya. Dan ini di kamu masih menyimpan rasa marah, dendam, cemburu dengan dia. Jadi kalau bisa, kalau ketemu dengan dia, buang rasa ini, bangunkan jiwa kamu secara spiritual dan juga fokuskan ke dalam keuangan. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri aja, di list dulu sini ya. The Lovers ini bukan berarti tentang twin flames, tapi dimana kamu mengajak diri kamu ya, kamu harus love yourself gitu ya, agar dapat atraktif. Ibaratnya gini, kalau kamu positif ya, otomatis kan pasangan kita tuh pasti negatif ya, karena kan magnet ya. Kalau kita positif kan otomatis dia tidak akan menyambung gitu loh. Jadi kalau bisa kamu fokus aja ke dalam pekerjaan dulu ya, komit dalam pekerjaan keuangan, dan kamu juga bangunkan diri kamu dalam spiritual, dan cintailah diri kamu sendiri dulu. Nanti dia akan datang sendiri kok. Karena kamu harus menghilangkan rasa kondependensi ini, devilnya ya. Karena kamu orangnya pemarah, cemburu, dendam, bahkan menjadi orang yang kalau dibilang iri bisa ya dengan kebahagiaannya dia. Jadi kamu merasa tersakiti, merasa menjadi korban, jangan ya, harus dibuang rasa ini, dendamnya, marahnya, cemburunya dibuang. Kamu fokus ini aja ya. So aku harap ini bisa resonate buat kalian guys, dan thank you so much. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku, Lucky Teratames, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.